Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua dan Bapak Wilson. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Michelle dengan NIM 26 dan rekan saya. Nama saya Yosia dengan NIM 32. Sekarang kita akan mempresentasikan tentang ekologi industri mengenai industri ban yang ada di PT Gajah Tunggal Tbk. Kita akan menjelaskan ekologi dari aliran material, simbiosis industri, dan strategi sirkularitas dalam rantai nilai ban yang menggunakan studi kasus pada PT Gajah Tunggal Tbk. Berikut ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai ekologi itu sendiri, di mana ekologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua, yaitu oikos atau rumah dan logos atau ilmu. Dalam ekologi itu sendiri terdapat 4 tingkatan organisasi. Yang pertama ada organisme atau makhluk hidup sebagai unit dasar ekosistem. Yang kedua terdapat populasi, yang dimana kumpulan individu sejenis dalam satu wilayah. Yang ketiga ada ekosistem, yaitu sistem interaksi antar biotik dan abiotik. Dan yang terakhir ada biosfer, yaitu seluruh zona kehidupan di bumi ini. Berikut ini yang kita akan memahami lebih dalam mengenai ekologi itu sendiri. Yang dimana ekologi industri itu merupakan pendekatan sistematik yang memandang industri sebagai analog ekosistem alam, di mana limbah dari satu proses menjadi bahan baku proses lain. Tujuan ini adalah untuk meminimalkan dampak lingkungan melalui efisiensi material dan energi. Yang dimana ada 4 pilar utama. Yang pertama ada daur ulang material, yang merupakan untuk mengoptimalkan siklus material dalam proses industri untuk mengurangi kebutuhan sumber daya baru. Yang kedua ada efisiensi energi, yang dimana untuk mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan sehingga mengurangi emisi karbon dalam aktivitas industri itu sendiri. Yang ketiga ada simbiosis industri, yang dimana untuk membangun jejaring antar industri agar dapat saling bertukar limbah dan energi sebagai input produksi. Dan yang terakhir ada sistem siklus tertutup, yang dimana untuk menerapkan prinsip zero waste melalui desain produk dan proses yang berkelanjutan. Berikut ini terdapat relevansi sebagai objek kajian, yang dimana industri ban menjadi studi kasus yang relevan untuk ekologi industri karena memiliki material yang sangat kompleks, yaitu menggabungkan karet alam, karet sintetis, karbon black, baja, dan lebih dari 200 jenis material lainnya yang digunakan dalam satu produk. Seperti yang dapat diketahui, ada 17,5 juta ton per produksinya, dan dapat diketahui dalam data-data yang diberikan di bawah ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komposisi material dalam ban itu sendiri, yang dimana terdapat chartnya dan terdapat presentasenya, di mana terdapat karbon black, karet alam, karet sintetis, baja, minyak proses, tekstil, sulfur dan bahan kimia, dan oksidasi seng dan asam stearat. Berikut ini kita akan membahas TWP atau Tire Wear Particle, yang dimana polutan tersembunyi. Merupakan partikel aus ban yang terbentuk akibat gesekan antara ban dan permukaan jalan selama penggunaan kendaraan. Partikel ini mengandung senyawa berbahaya, yaitu PAH, bentoziazol, logam berat, dan karbon black yang masuk ke lingkungan melalui aliran air, udara, dan tanah. Terdapat 6 juta ton, di mana mitigasi memerlukan inovasi bahan baku ban, misal seperti komposisi tapak rendah emisi sebagai strategi pencegah di sumber, bukan sekedar penanganan di hilir. Terdapat juga ada aliran air, udara, dan tanah. Berikutnya kita akan membahas mengenai end of life atau ELT, skala persoalan global, di mana ban bekas yang tidak dapat digunakan divulkanisir ulang maupun didaur ulang menjadi ban baru,
ILT tergolong limbah paling kritis karena beresiko mencemari udara, air, dan tanah apabila tidak dikelola dengan cepat. Terdapat 1,5 miliar ban bekas yang dihasilkan secara global setiap tahunnya. 1,4 sampai 1,6 ton CO2 dapat dihemat dari daur ulang setiap 1 ton ILT. Terdapat chartnya di mana sebaran limbah ban global per kawasan itu seperti di Asia dan Oseania terdapat 67%, Eropa, Timur Tengah dan Afrika terdapat 18%, dan di Amerika itu sendiri sudah terdapat 15%. Berikut ini membahas mengenai profil pengelolaan ILT antar negaranya, di mana pola pengelolaan ban bekas berbeda tajam dengan di antar negara tersebut, di mana mencerminkan kematangan infrastruktur daur ulang dan kerangka kebijakan Extended Producer Responsibility atau EPR. Terdapat juga chart batangnya, di mana Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, India, Tiongkok, dan selebihnya. Selanjutnya membahas mengenai peta rantai pasok industri ban dari hulu ke hilir. Di mana hulu ini membahas mengenai perkebunan karet alam di Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Industri petrokimia, karet sintetis, carbon black, minyak proses. Industri baja dan tekstil, kawat baja, nilon, dan polyester. Dan lanjut lagi ke midstream atau pabrik bannya, terdapat seperti compounding atau pencampuran karet dan bahan kimia, calendaring and extruding, di mana pembentukan komponen, building perakitan green tire, curing or vulcanizing untuk pemengkasan dicetakan, dan dilanjutkan ke finishing and quality untuk melakukan kontrolnya. Dan dilanjutkan lagi ke bagian hilirnya, di mana distribusi dan penjualan, yaitu OEM and aftermarket. Untuk fase penggunaannya, dampak lingkungan terbesar, yaitu rolling resistance, dan pengumpulan end-of-life tire. Dan dilanjutkan ke pengolahan, yaitu ada retreading, crumb rubber, pyrolysis, dan co-processing. Dilanjutkan kembali ke limbah dan emisi pada setiap tahap produksi, yaitu terdapat tahap proses dan limbah atau emisi yang dihasilkan. Dari compounding itu terdapat limbah karet sisa mixing, emisi VOC, debu carbon black. Dan selanjutnya terdapat extruding and calendaring, yaitu sisa potongan karet, scrap, bahan baku. Dari building itu sendiri terdapat potongan material dan rework green tire. Dan dari curing atau vulcanizing terdapat emisi gas atau NOx dan SO2, uap bahan kimia, energi panas terbuang. Dan dari finishing itu sendiri terdapat debu karet, air limbah dari proses cleaning. Dari fase penggunaan, terdapat TWP atau tire wear particles, emisi CO2 dari rolling resistance-nya. Dan yang terakhir terdapat end of life dari ban bekas bervolume besar dan logam berat dari baja. Untuk selanjutnya dibahaskan kembali mengenai simbiosis industri tahap pertama, yaitu ban sebagai pemasok. Terdapat carbon black recovery dari ban bekas, dan dilanjutkan kembali ke tire pyrolysis oil. Dan yang ketiga terdapat gas pyrolysis. Dan yang keempat terdapat steel wire dari bahan bekas. Dan kelima terdapat crumb rubber. Dan yang keenam terdapat panas berlebih atau excess heat dari oven curing. Dan untuk simbiosis industri tahap 2-nya yaitu ban sebagai penerima. Sebaliknya, industri ban juga dapat menjadi penerima limbah dari industri lainnya sebagai substitusi bahan baku. Ya, di mana minyak hasil pirolisis plastik dapat digantikan menjadi minyak proses ataupun processing oil dalam compounding. Dalam bio-based carbon black dari biomasa dapat digantikan dengan carbon black fosil dalam komposisi ban. Yang ketiga dari serat tekstil daur ulang dapat digantikan dengan bahan penguat karkas ban. Dan yang keempat, silika dari abu sekam padi dapat digantikan dengan pengisi atau filler ramah lingkungan pengganti silika konvensional.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ekonomi sirkular dan hubungannya dengan hierarki 9R, di mana ekonomi sirkular merupakan evolusi dari ekologi industri yang berfokus merancang sistem di mana sumber daya tetap digunakan selama mungkin pada nilai tertingginya, dan limbah dieliminasi dari sistem. Dalam konteks industri ban, hierarki 9R itu menjadi panduan strategi pengolahan, di mana disusun dari upaya yang paling mempertahankan nilai material hingga pemulihan energi sebagai pilihan terakhir. Hierarki 9R ini memiliki 3 pilar utama, yaitu R0 hingga R3. Merupakan smarter use dan manufacture yang menjelaskan bagaimana kita menggunakan bahan baku secara lebih cerdas. Yang kedua adalah R4 hingga R6, yaitu extended lifespan yang menjelaskan bagaimana memperpanjang umur produk. R7 hingga R9, yaitu useful application of materials yang menjelaskan pemanfaatan material secara berguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi pengolahan ELT atau End of Life Tire dan nilai lingkungannya, di mana terdapat pre-treating atau vulkanisir mendapatkan peringkat tertinggi, yaitu 5 bintang. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan adalah ban yang siap pakai, sehingga mempertahankan nilai material secara maksimal. Kemudian ada machine recycling atau chrome rubber mendapatkan 4 bintang, di mana proses ini menghasilkan serbuk karet berukuran 0,5 hingga 4 mm, menghasilkan juga steel wire dan fiber tekstil, di mana keunggulannya adalah tidak merusak struktur polimer pada karet. Selanjutnya ada teknologi devulkanisasi, juga mendapatkan 4 bintang, di mana proses ini memulihkan nilai kimia pada karet sehingga bisa setara dengan karet baru. Selanjutnya ada pirolisis mikrogelombang dan pirolisis termal, yang masing-masing mendapatkan 4 dan 3 bintang, di mana pirolisis menghasilkan tire pyrolysis oil, recovered carbon black, dan juga gas sintetis. Sedangkan untuk pirolisis mikrogelombang memiliki selektivitas pada produk yang lebih baik. Kemudian ada teknologi co-processing semen mendapatkan 2 bintang karena hanya memiliki energi panas dan material untuk primer semen tanpa recovery material secara langsung. Dan juga ada gasifikasi juga mendapatkan 2 bintang karena hanya untuk pemulihan energi. Untuk yang terakhir adalah landfill atau TPA dan memiliki nilai lingkungan sama sekali. Bahkan di Uni Eropa, praktek ini sudah dilarang. Selanjutnya ada Eco Industrial Park atau EIP, di mana merupakan kawasan industri yang dirancang sengaja untuk mendorong simbiosis antar perusahaan, mengintegrasikan penukaran material, energi, dan juga informasi untuk efisiensi sistem yang optimal. Terdapat 2 jenis karakteristik utama dari Eco Industrial Park. Yang pertama adalah integrasi rantai nilai vertikal. Ada 3 faktor utama dalam ekosistem rantai vertikal ini, yaitu yang pertama, pabrik ban itu sebagai angkor tenan, di mana pabrik berfungsi sebagai tuan rumah yang membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar dan mengeluarkan limbah yang berjumlah besar juga. Yang kedua adalah pemasok bahan kimia karet yang berlokasi di in-house atau berdekatan, sehingga memasok bahan baku dapat dilakukan di industri sekitar. Yang ketiga adalah unit pengolahan limbah terpadu, seperti pabrik chrome rubber dan pirolisis yang mendaur ulang ban menjadi serbuk dan juga minyak sintetis. Kedua adalah infrastruktur bersama, di mana terdapat IPAL yang terpusat sebagai instalasi pengolahan air limbah yang melayani seluruh kawasan industri.
Yang kedua ada distribusi energi panas, karena pada saat proses pembuatan ban itu dilakukan curing, menghasilkan uap yang bersuhu 150 hingga 200 derajat Celcius yang dimanfaatkan untuk memanaskan air di ipal, sehingga air di ipal tidak memiliki banyak bakteri. Selanjutnya ada fasilitas logistik ban bekas, di mana tempat penyimpanan dan penampungan ban bekas sebagai bahan baku daur ulang. Selanjutnya ada implementasi pada PT Gajah Tunggal Tbk, yang merupakan produsen ban terbesar di Indonesia yang menerapkan praktik prinsip ekologi industri pada dua lini utama, yaitu lini pertamanya adalah manajemen material. Mereka berhasil mengoptimalkan rasio material terhadap produk jadi mencapai reject rate di bawah 5%. Kemudian mereka juga melakukan substitusi bahan baku seperti silika yang digunakan sebagai pengganti carbon black yang berhasil menurunkan rolling resistant ban hingga 20%. Ini dapat memberikan hemat bahan bakar dan emisi CO2 yang berkurang. Yang kedua adalah manajemen energi, di mana PT Gajah Tunggal telah tersertifikasi ISO untuk sistem manajemen energi. Mereka juga memanfaatkan kembali panas buang dari proses vulkanisir untuk memanaskan air proses. Selanjutnya adalah pengolahan limbah padat pada pabrik. Nah, ada 3 jenis utama limbah padat. Yang pertama adalah sisa karet atau rubber scrap yang dihasilkan sekitar 15.000 ton per tahunnya, yang dilakukan dengan penanganan devulkanisasi untuk didaur ulang kembali menjadi kompon baru. Grinding menjadi kram rubber untuk menjadi produk lain. Co-processing di semen clean sebagai pengganti batu bara. Yang kedua ada ban afkir dan reject yang dihasilkan sekitar 2.000 ton per tahunnya. Dengan penanganan pyrolysis menghasilkan tire derivative fuel dan juga recrapping ban untuk truk yang masih layak. Kemudian juga didonasikan ke program upcycling masyarakat di sekitar. Ketiga ada limbah B3 atau bahan berbahaya sekitar 500 ton per tahunnya pada pabrik. Nah, penanganan yang dilakukan adalah mereka mengolah limbah tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan juga bekerja sama dengan lembaga yang mengolah limbah B3 berlisensi KLHK. Disimpan juga di TPS B3 yang tersertifikasi maksimal 90 hari. Selanjutnya ada pengolahan limbah cair atau IPAL, di mana alur instalasi pengolahan air IPAL pada PT Gajah Tunggal itu terdapat 4 proses, di mana terdapat proses fisika yaitu penyaringan dan sedimentasi untuk memisahkan padatan dan juga cairan. Yang kedua adalah pengolahan kimia seperti koagulasi dan flokkulasi untuk mengikat partikel halus menjadi partikel yang lebih besar. Kemudian ada pengolahan biologi, yaitu menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik. Dan yang keempat adalah pengolahan lanjutan atau filtrasi dan desinfeksi sebelum air dibuang dan digunakan kembali. Selanjutnya ada Eco Industrial Park atau EIP, di mana terdapat sumber dan pengendaliannya, yaitu boiler dan PLTU kapatif yang menghasilkan SO2 dan juga
NOx, serta partikulat yang dikendalikan dengan elektrostatik, dan juga fuel gas. Kemudian yang kedua ada proses mixing dan compounding yang menghasilkan VOC dan juga debu carbon black yang dikendalikan dengan dust collector dan wet scrubber. Kemudian yang ketiga adalah proses vulkanisasi yang menghasilkan uap karet yang dilakukan dengan pengendalian local exhaust ventilation dan juga biofiber. Yang keempat adalah kendaraan operasional yang menghasilkan CO2 dan juga NOx yang dikonversikan secara bertahap ke kendaraan listrik. Nah, dari program ini, target pengurangan emisi dari baseline tahun 2019 itu yaitu 100%, kemudian pada tahun 2025 itu ditargetkan 60%. Ada simbiosis industri dan juga kemitraan lingkungan pada PT Gajah Tunggal, di mana pabrik ini bekerjasama dengan industri lain untuk menjual kram rubber ke industri aspal dan juga konstruksi, menjual steel wire ke industri baja, menjual carbon black ke industri ban, tinta, dan juga cat. Selanjutnya juga ada kerjasama dengan pemerintah untuk program pengolahan limbah dan juga mendukung kebijakan pengurangan emisi nasional. Kerjasama dengan masyarakat, yaitu program donasi ban bekas untuk upcycling, pemberdayaan UMKM di sekitar pabrik, dan juga kerjasama dengan akademisi, yaitu dilakukan untuk riset bersama mengenai pengembangan teknologi daur ulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang 9R yang pengaplikasian pada PT pabrik ini, di mana R0 itu merupakan refuse atau penolakan penggunaan bahan berbahaya seperti senyawa PAH dalam produksi. Kemudian ada juga memikirkan ulang atau rethink desain ban, mulai diubah menjadi lebih modular, ada pengembangan ban tanpa udara atau airless tire, dan juga ban dirancang untuk berumur lebih panjang. Selanjutnya ada reduce atau pengurangan optimasi ketebalan tapak atau tread, dan juga ada pengurangan bobot ban secara keseluruhan sehingga efisiensi dalam proses produksi. Ada juga reuse atau penggunaan kembali ban bekas yang masih bisa digunakan untuk keperluan konstruksi atau pembuatan jalan aspal meskipun tidak layak untuk kendaraan. Ada juga repair atau memperbaiki dengan cara vulkanisir ban atau retreading untuk memperpanjang masa pakai ban. Ada juga memperbarui tampilan dan juga performa ban bekas untuk dijual ke pasar sekunder. Remanufaktur yaitu proses retreading yang dilakukan secara industri seperti dilakukan oleh misal Remix untuk ban truk dan juga pesawat. Kemudian ada R7, repurpose atau mengalihfungsikan ban bekas dijadikan sebagai pot tanaman atau penahan erosi atau digunakan sebagai alat lapangan olahraga. Selanjutnya ada recycle atau daur ulang. Ini merupakan yang paling relevan, yaitu penggunaan kembali kram rubber, carbon black, ataupun steel wire sebagai produk baru. Ada juga pemulihan energi seperti pyrolysis di industri semen atau tire deferred fuel sebagai opsi terakhir ketika material tidak dapat didaur ulang kembali.
Dampak terhadap lingkungan ini adalah dampak positifnya pengurangan limbah ke TPA sekitar 85% dibandingkan tahun 2015. Ada juga emisi CO2 yang berkurang sekitar 25% sejak tahun 2019. Penggunaan air yang berkurang 35% per ton produknya dari tahun 2015 sampai 2023. Ada juga zero liquid discharge tercapai di unit produksi yang terpilih. Kemudian penanaman 50.000 pohon di area buffer dan komunitas sekitar. Kemudian ada sertifikasi ISO yang sudah terpelihara sejak 2005 oleh perusahaan, dan juga kontribusi pada pengurangan deforestasi melalui karet FSC Certificate. Nah, untuk tantangan dan dampak negatifnya adalah TWP itu mencapai 7.000 ton per tahunnya, sehingga mencemari saluran air yang ada di Tangerang. Ada juga emisi karbon yang sangat dominan di batubara kapaktif, yaitu sekitar 60%. Ada juga pencemaran tanah lokal di sekitar area penyimpanan karbon black, kebisingan dan getaran dari proses produksi yang dilakukan 24 jam per 7 hari atau continuing production. Risiko tumpahan bahan kimia B3 ke tanah dan juga air. Kemudian ada juga tidak semua ban bekas itu sudah masuk ke jalur daur ulang. Nah, dampak sosial dan juga ekonomi dari ekologi industri yang diterapkan oleh perusahaan adalah penyerapan tenaga kerja dari perusahaan itu sekitar 27.000 karyawan, yang menjadikan perusahaan sebagai salah satu pemberi kerja terbesar di Kabupaten Tangerang, yaitu lebih dari 90% karyawan merupakan warga lokal Banten dan Jabodetabek. Kemudian juga menghasilkan kontribusi signifikan terhadap nilai ekspor yang mencapai 800 juta US dollar terhadap deviasi negara melalui ekspor ban ke lebih dari 100 negara di Asia, Eropa, Amerika, dan juga Afrika. Perusahaan juga melakukan investasi CSR sekitar 50 miliar rupiah, mencakup penghijauan pemberdayaan masyarakat, pendidikan lingkungan, dan juga pengembangan UMKM di sekitar pabrik. Ada juga pelatihan SDM hijau yang dilakukan pada pekerja sebanyak 5.000 pekerja per tahunnya, dan dilakukan untuk pelatihan Green Manufacturing K3 dan juga mendukung transisi industri hijau. Sehingga dari ekologi industri ini mengajarkan kita bahwa limbah dari salah satu organisasi bisa menjadi sumber daya bagi organisasi lain. Sekian. Berikut merupakan pemaparan mengenai Green Circular Production dari perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk. Terima kasih sudah menyaksikan pemaparan dari kami. Sampai jumpa.